Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Boim di sini. Di video pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku untuk pembelajaran 6. Baik, sebelum dimulai, Pak Boim ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah. Aku doakan semoga tetap sehat selalu. Ingat, di masa pandemi new normal ini, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Di pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6 ini dalam pembelajaran kali ini di kelas 4, tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran ini ada 2 muatan mata pelajaran, yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, bahwa siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Caranya dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. Baik, sedangkan karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini untuk sikap adalah peduli dan santun. Untuk pengetahuan, persatuan dan kesatuan, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk keterampilan mengklasifikasikan, mencari informasi, mengkomunikasikan hasil. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, ayo kita membaca. Masih ingat di pembelajaran sebelumnya ini gambar rumah apa? Rumah gadang ya. Bahwa setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku Minang tersebut? Oke. Nah, baik. Nanti kita akan baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf. Nah, baik, suku Minang. Nah, untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks suku Minang, mari kita baca satu persatu tentang teks suku Minang. Perlu Pak Boim sampaikan di pembelajaran sebelumnya bahwa setiap bacaan itu biasanya itu terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Sedang gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan
yang dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedang gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita juga ingat kembali di pembelajaran sebelumnya, Pak Boem bantu untuk mencari gagasan pokok dengan mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan kalimat-kalimat penjelas. Ya, merujuk kepada gagasan pokok paragraf adalah unsur inti kalimat utama. Baik, kita kaji satu persatu dari paragraf. Nanti anak-anakku di rumah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pak Boem bantu untuk mencari kalimat utama dalam paragraf. Nah, untuk paragraf pertama dari teks suku Minang ini, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Paragraf pertama ini kan tentang suku Minang, ya. Dan ini kalimat utama yang muncul adalah pada awal kalimat, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Silakan anak-anakku menentukan gagasan pokok dan mana gagasan pendukung atau penjelasnya, kalimat penjelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua. Ya, masih sama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks suku Minang. Baik, untuk paragraf kedua, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung, atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Baik, kita lihat dari paragraf ini adalah menjelaskan tentang kondisi atau situasi keadaan rumah. Sehingga kalimat utama di dalam paragraf ini terdapat pada awal paragraf. Seperti Pak Boem yang sudah tak sorot ini. Nah, ini adalah sebagai kalimat utama. Silakan anak-anakku mencari atau menentukan gagasan pokok seperti apa yang awal tadi Pak Boem sampaikan. Baik, selanjutnya untuk paragraf ketiga. Untuk paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Baik, kita lihat untuk paragraf yang ketiga ini, inti atau kalimat utamanya adalah menjelaskan paragraf ini menjelaskan tentang alat musik. Nah, kalimat utama di sini yaitu menjelaskan musik. Sedang kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat pertama. Sehingga
Pada paragraf ini, kalimat utama yang muncul adalah suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Silakan anak-anakku menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung dalam paragraf ini. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Yuk kita cermati pada paragraf keempat ini. Paragraf ini adalah menjelaskan tentang jenis tarian. Nah, sehingga di paragraf ini muncul kalimat utama yaitu tentang banyak jenis tarian di suku Minang, yaitu tari pasambahan dan tari piring. Sehingga kalimat utama yang muncul pada paragraf ini adalah suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Silakan anak-anakku menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita masuk ke paragraf yang kelima, yaitu suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Nah, dipahami ya. Kemudian rendang merupakan, nah kata-kata rendang merupakan ini adalah kalimat pendukung untuk menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya mana? Yaitu suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Nah, anak-anakku semua, tadi sudah Pak Boim paparkan dari pertama bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dibantu dengan mencari kalimat utama. Baik. Nah, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan tuliskan pada diagram pada paragraf 1 sampai paragraf 5. Dibuat dalam paragraf seperti paragraf 1 ini, kemudian ditulis untuk dimasukkan ke dalam diagram dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita ingat kembali pada pembelajaran 1 sampai 5. Kemarin menyinggung tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung diantaranya untuk gagasan pokok berdasarkan letak terletak di kalimat utama, sedang gagasan pendukung terletak di kalimat penjelas. Kemudian berdasarkan isi, gagasan pokok berisi ide pokok pada paragraf, sedangkan gagasan pendukung berisi uraian atau penjelasan atau tambahan informasi yang mendukung gagasan utama. Perbedaan selanjutnya, berdasarkan jumlah hanya satu dalam setiap paragraf, sedangkan gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu kalimat. Baik, itu tadi perbedaan paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan keragaman lainnya. Seperti yang ditampilkan dalam layar,
ada pakaian adat, agama, cara berpakaian, kemudian jenis tarian, dan masih banyak lainnya. Yang perlu kita cermati adalah keberagaman yang ada merupakan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Kenapa? Karena wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kita menghargai perbedaan. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri. Yang ketiga, menjaga kekompakan. Sedang manfaat persatuan dan kesatuan, yang pertama, dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kuat. Yang kedua, dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Baik, untuk selanjutnya di bagian berikutnya adalah kita membuat laporan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, contoh, nama kegiatan kerja bakti, kebersihan kelas, hari dan tanggal misalnya apa, kemudian waktunya pukul berapa, tempatnya misalnya di ruang kelas 41 SD Negeri 51, pesertanya berapa orang atau siswa, kemudian tujuan kegiatannya membersihkan lingkungan kelas, kemudian latar belakangnya kelas kotor atau mungkin perlu pembenahan atau dan sebagainya. Nah, nanti anak-anakku bisa membuat rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penanggung jawab, misalnya ketua kelas. Baik, itu contoh laporan kegiatan. Ayo sekarang berpikir kritis sebagai penguatan materi. Mari kita renungkan, setelah belajar hari ini, apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu? Bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang punya latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu? Berpikir kritis. Apa? Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, sampaikan hasil refleksimu selama belajar 1 minggu ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang sudah kamu pelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat serta yang sangat menarik bagimu. Sampaikan hasil kepada gurumu. Baik, itu sebagai penguatan materi bahwa intinya kita sebagai warga negara, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Boim akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.